Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Supriyatna. Saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang rangkuman yang telah saya buat, yakni tentang unsur dan struktur pembangun dalam teks cerita sejarah. Dalam rangkuman yang telah saya buat, saya membagi menjadi 8 materi yang untuk dipelajari. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama yakni tentang pengertian dari teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan naskah atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Maksudnya, sebuah cerita yang mengandung unsur sejarah atau masa lampau. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya seperti nama tokoh, nama tempat, dan peristiwa-peristiwa. Namun dalam teks sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan atau tidak nyata atau hanya dibuat-buat. Misalnya seperti mitos-mitos asal-usul suatu negeri atau bangsa. Lalu ada seperti mitos kedatangan sebuah agama dan mitos alegori. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengertian teks cerita sejarah, yakni teks cerita sejarah adalah sebuah teks atau cerita atau novel yang dapat bersifat fiksi ataupun fiktif, yang berisi tentang sejarah dari masa lampau, dan bisa ada nama tokoh, nama peristiwa, atau tempat yang serupa. Yang kedua adalah ciri-ciri teks sejarah. Yang pertama, menampilkan latar belakang yang mengenang masa lalu. Yang kedua, teks sejarah disajikan secara kronologis. Yang ketiga, berbentuk teks cerita ulang. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Dan yang terakhir, isinya berupa fakta atau fiksi. Jadi dari sini kita bisa dapat simpulkan bahwa apa yang membedakan teks cerita sejarah dengan teks-teks yang lain. Di sini dijelaskan dengan sangat detail bahwa teks cerita sejarah akan dianggap teks cerita sejarah bila hanya menganggap atau ada unsur tentang masa lalu atau peristiwa-peristiwa di masa lalu, baik secara fakta ataupun fiksi. Yang ketiga ada jenis-jenis teks sejarah. Teks sejarah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu teks sejarah yang berdasarkan fakta dari sejarah, dan yang kedua adalah teks cerita sejarah yang berisi fiksi atau rekaan dari imajinasi seseorang. Yang pertama, kita akan bahas yang pertama, teks cerita sejarah yang berdasarkan fakta yang ada di sejarah. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah disusun berdasarkan fakta yang ada atau berdasarkan cerita atau dokumen-dokumen masa lampau yang dihimpun dan disusun menjadi suatu teks cerita sejarah. Yang kedua, teks cerita sejarah secara fiksi merupakan cerita fiksi atau rekaan yang mengambil latar peristiwa di masa lalu atau di masa lampau, sehingga yang fiksi ini seperti imajinasi seseorang, tetapi imajinasinya tersebut kembali ke masa lalu. Contohnya seperti saat berada dalam masa penjajahan, dia berhayal seperti keinginan dia. Lalu yang keempat, yakni struktur teks cerita sejarah. Struktur dari teks cerita sejarah sendiri terbagi menjadi 6 bagian. Yang langsung saja, yang pertama ada abstrak, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada komplikasi,
yang keempat itu masuk ke klimaks, yang kelima itu resolusi, dan yang keenam adalah koda. Dapat disimpulkan bahwa dari abstrak hingga ke koda merupakan suatu rangkaian yang nyata atau tersusun rapi, dari memulai cerita dari seperti karir tokoh atau perjalanan tokoh hingga dia memasuki peristiwa yang penting dalam hidupnya, lalu dia mendapatkan suatu penghargaan atau dia gugur. Seperti itulah susunan teks cerita sejarah. Lalu yang kelima, fungsi teks cerita sejarah. Fungsi dari teks cerita sejarah ini ada 4. Yang pertama itu ada rekreatif, yang kedua ada inspiratif, yang kedua instruktif, dan yang terakhir ada edukatif. Apa maksud dari masing-masing fungsi ini? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, rekreatif. Mengapa teks cerita sejarah disebut rekreatif? Ya karena dinikmati oleh setiap pembacanya, apalagi oleh pembaca sejarah itu ya sebuah seperti cerita dongeng, sehingga bisa disebut rekreatif. Lalu yang kedua ada inspiratif. Mengapa demikian? Karena ketika kita membaca cerita sejarah, kita mengenal satu tokoh, maka kita akan mendapatkan sebuah inspirasi dari kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal positif dari tokoh yang kita amati tersebut, sehingga muncullah kita inspiratif dari teks cerita sejarah. Yang ketiga, instruktif, yakni membuat para pembaca menjadi lebih dominan untuk membaca teks cerita sejarah, sehingga seperti instruksi kepada para kaum muda untuk menjadi lebih giat belajar dan menjauhi hal-hal yang tidak benar. Lalu yang keempat ada edukatif, ya sudah sangat pasti karena teks cerita sejarah sendiri masuk ke dalam pembelajaran, sudah pasti ada pelajaran. Lalu yang keenam ada informasi dan unsur pembangun dari teks cerita sejarah. Seperti yang pertama, langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang pertama itu membaca teks sejarah atau novel sejarah secara seksama atau teliti. Yang kedua itu mengidentifikasi pokok atau isi dari teks cerita sejarah. Yang ketiga adalah mencatat pokok-pokok yang isi dari teks cerita sejarah yang sudah kita tentukan di yang nomor 2 tadi. Lalu apa unsur-unsur pembangun dari teks cerita sejarah? Seperti teks novel atau cerita fabel memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsiknya itu ada tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Lalu unsur ekstrinsiknya itu ada kebesaran pemerintahan, lalu ada corak penceritaan, lalu ada unsur keagamaan, ada unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Yang ketujuh ini adalah nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Mengandung apa sih kalau kita baca nilai cerita teks sejarah ini? Yang pertama itu kita dapat nilai moral, ada nilai kepahlawanan, ada nilai religius, ada nilai budaya, dan ada nilai sosial. Banyak nilai kehidupan yang terkandung dalam teks sejarah. Nilai-nilai tersebut tidak bisa kita dapat atau dilepas dari cerita sejarah sebagai gambaran dari kehidupan masa lalu atau masa lampau. Lalu yang terakhir atau yang ke-8 yakni ada kebahasaan dari teks cerita sejarah. Peristiwa sejarah disajikan dengan bahasa yang emotif, yang menarik. Bahasa emotif itu maksudnya memancing pembicara untuk ikut serta ke dalam atau merasakan kisah dari perjalanan dari
tokoh atau dari cerita yang kita baca. Lalu apa sih unsur kebahasaannya? Yang pertama itu ada keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberikan informasi tambahan dalam satu kalimat. Contohnya itu seperti keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan cara, keterangan penyerta, keterangan perbandingan, dan keterangan sebab. Lalu yang kedua ada kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Ciri kata sifat dapat digabung dengan kata lebih atau sangat. Jadi sangat cantik, sangat tampan, sangat jelek. Kata sifat sering digunakan dalam novel sejarah. Biasanya kata sifat ditemukan untuk menggambarkan watak tokoh atau seperti menggambarkan tempat yang indah dan suasana dari cerita. Yang ketiga ada bahasa kias. Menurut Abrams, seorang ahli bahasa, kata kias itu artinya penyimpangan atau penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari. Penyimpangan bahasa standar atau penyimpanan bahasa makna suatu kata atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus atau efek khusus. Contohnya ini seperti makna simbolik yang sering menggunakan simbol-simbol dalam penulisan teks cerita sejarah. Simbol yang digunakan tersebut mempunyai makna yang tersendiri atau makna masing-masing. Yang kedua itu ada contohnya adalah ungkapan. Ungkapan merupakan salah satu bahasa kias yang biasa digunakan dalam penulisan novel sejarah. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus yang makna unsur-unsurnya sering menjadi kabur atau mempunyai makna baru. Ungkapan menjadikan cerita novel sejarah lebih menarik dan tidak monoton. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan dari rangkuman yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Min qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.